Ini apa? Baik, Ibu ngabsennya sesuai dengan nama yang dahulu ada di layar aja ya, Nak ya. Mana tadi ya? Langsung saya absen dulu. Ahmad Naufal. Hadir, Bu. Oke, nyalakan kamera siap-siap ya, Nak. Humam. Humam. Udah duluan Humam dipanggilnya. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Afandi. Hadir, Bu. Oke. Aji. Mana Aji? Ditunggu suaranya ya. Alanis. Mana Alanis? Ditunggu suaranya. Alziar. Hadir, Bu. Oke. Anissa Putri. Hadir, Bu. Oke. Jadi si Aji sama Alanis ya, Alziar ya. Yang belum Hadir. ada. Hah? Alanis. Oke, Hadir, Alanis Bu. ya. Bu. Arik. Mana Arik? Oke, Arik sama Aji ya, si Alziar ya, kan ketua kelas. Arizal. Hadir, Bu. Ya, Arizal siap-siap nyalakan kamera ya. Bagus, izin karena vaksin yang kedua. Benua. Hadir, Bu. Oke. Bima. Hadir, Bu. Oke, siap-siap nyalakan kamera ya Bima ya. Christian. Hadir, Bu. Oke, Faruk. Hadir, Bu. Oke. Fikri nggak bisa nyalakan kamera, kata error ya. Mana Fikri? Fikri mic-nya juga rusak, Bu. Oh iya, oke lah. Tapi mana? Ibu cek dulu ya, nanti di mana tuh di partisipan ada nggak Fikrinya? Ada nggak si Fikri? Bentar. Jatuh ini sih tombol komentar. Bentar ya, Ibu sambil ngecek dulu ya, Nak. Sambil itu si Ada, Bu, ada, Bu. siapa? Ada, Bu. Fikri, Bu. Alziarnya. Alziar, anak-anak teman-teman kamu yang belum hadir ya, Iya, Bu. dicat ya, Nak ya. Iya, Bu. Siap. Iya, oh iya, oke, si Fikri ada. Si Imade, mana Imade? Hadir, Bu. Maaf, Bu, kamera saya nggak bisa nyala. Iya, nggak apa-apa. Mahes, Hadir, Bu. oke, Manisa, Hadir, Bu. ya, nyalakan kameranya ya Manisa ya. Mega, Hadir, Bu. ya, Michelle, Hadir, Bu. Mona, sorry Mona. Hadir, Bu. Nabil, Hadir, Bu. Maaf, nggak bisa buka kamera, Bu. oke, Zikra, Hadir, Bu. mana Zikra? Sehat Zikra? Alhamdulillah. Semangat ya Zikra ya. Ya, Bu. Semangat ya. Hadir terus ya pelajaran Ibu ya Nak ya. Minggu Ya, Bu. lalu 2 minggu kamu nggak hadir soalnya ya. Naura, Hadir, Bu. Naza, Hadir, Bu. oke. Novita, Hadir, Bu. iya. Rafli, Hadir, Bu. oke. Rahel, mana Rahel? Caranya ditunggu Rahel ya. Si Aji, Alziar Aji belum, Arik, Goklas. Goklas belum ya, Goklas ya? Iya, Bu, saya belum dipanggil sama Ibu. Oh iya maaf ya Goklas Ya. ya ketinggalan. Tidak apa-apa, Bu. Rahel belum, Rahel nih. Rahma, Hadir, Bu. oke. Raina, Hadir, Bu. ya. Sabrina, Hadir, Bu. ya. Safira, Hadir, Bu.
Ya. Siva. Hadir, Bu. Yuk. Tania. Hadir, Bu. Oke. Wahyu. Hadir, Bu. Oke. Gimana nih, Alziar? Kabarnya si Aji? Aji, Anis, Arik, sama si Aji sama Arik sama si Rahel. Kabarnya gimana? Si Aji Ini lagi mau join, Bu. Oke. Jadi dia chat saya. Iya. Arik hadir, Bu. Mana Arik? Ibu pengen tahu Arik mana sih? Apa kabar Arik? Semangat dong ya Arik ya. Ya, Iya, harus Bu. semangat ya. Pelajaran ibu masuk lah ya. Kamu 2 kali nggak masuk juga. Ya, harus semangat ya, Nak ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Ayo kita foto bersama dulu sama Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, jarang-jarang. Ayo. Nyalakan kamera ya. 1, 2, 3 ini layar ke 2-nya. Udah Humam, ganteng Humam. Oke, terima kasih. Nanti ada beberapa kali ini ya. Ya kalau mau nyalakan kamera, nanti saya kasih tahu ya Nak ya. Oke, jangan tidur kamu ya. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bagi yang beragama lain, silahkan sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah. Yuk kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, jadi hari ini yang belum ada kabar, nanti kalau yang belum saya tandai namanya hadir, kasih tahu ya. Bu, saya udah hadir, Bu. Kemudian siapa Rahel? Oke, Iya, Bu. Rahel, makasih ya. Saya juga, Bu, Aji, Bu. kehadirannya. Iya, Bu. Aji, oke Aji. Ya, sip. Thank you. Berarti yang nggak hadir hanya si Bagus karena memang jadwal vaksin kedua. Thank you. Ya. Oke, Nak. Kita lanjutkan materinya. Masih ingat nggak minggu lalu materinya apa? Wilayah, Bu. Wilayah, Bu. Oke, wilayah Wilayah apa? formal fungsional. Wilayah formal sama wilayah fungsional. Bentar ya, Nak ya. Bentar. Oke. Siapa yang masih ingat wilayah formal itu apa? Silakan. Ayo, ditunggu suaranya. Saya, Suatu Bu. kawasan geografis yang seragam atau homogen. Siapa tadi? Si A. Ke Misal, ini ya. Siapa tadi yang ini sebut nama Nak? Alanis ya? misal, Bukan? Bu. Oh, Michelle. Oke, Michelle. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh wilayah fungsional? Saya, Bu. Ayo, apa yo? Contoh wilayah fungsional itu contohnya kayak wilayah Jabodetabek. Karena kan contohnya kayak DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kan dia kayak banyak kegiatan, kemudian kayak dihubungkan daerah-daerah sekitarnya jadi Jabodetabek. Terus habis itu ada si Jori kayak Singapura, Johor, Riau. Terus ada Oke, udah cukup ya, keren. Makasih, Michelle, Wahyu ya, dan tadi yang pertama beberapa orang ya. Oke ya. Baik ya. Jadi 2 minggu yang lalu kita membahas mengenai wilayah formal dan wilayah fungsional. Hari ini kita akan membahas mengenai perwilayahan. Kelihatan kan ya, Nak ya?
Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, ya. Perwilayahan atau generalisasi. Ya. Kita lihat dalam suatu program perencanaan, perwilayahan itu memiliki peran yang cukup penting. Hal ini karena perwilayahan sangat berguna untuk mengetahui variasi karakter dalam suatu wilayah tertentu. Ya, sudah saya jelaskan bahwa masing-masing wilayah ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Nah, apa itu perwilayahan? Kita lihat pengertiannya. Perwilayahan adalah usaha membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Jadi permukaan bumi itu dibagi-bagi gitu untuk tujuan tertentu gitu ya. Oke, kita lihat contohnya Jabodetabek ya. Kalau dari pembagian wilayah Jabodetabek seperti disebutkan Wahyu tadi adalah bagian dari wilayah fungsional, contoh dari wilayah fungsional. Nah, seperti apa pembagian Jabodetabek ini ya? Kan kemarin saya jelaskan bahwa Jabodetabek pemekaran dari wilayah DKI Jakarta ya. Karena wilayah DKI Jakarta membutuhkan wilayah-wilayah sekitarnya gitu. Nah, tapi kayak wilayah fungsional itu kan tidak bisa diukur dengan satuan luas karena kayak Tangerang. Nggak semua wilayah Tangerang masih masuk wilayah fungsional. Karena Kabupaten Tangerang di sini kan dibedakan tuh ya. Antara Kabupaten Tangerang, ada Kota Tangerang, ada Kota Tangerang Selatan. Nah, kamu tinggal pilih tuh. Kamu akan menjadi bupati mana, ya kan? Kamu akan menjadi wali kota mana? Target dong, ya kan? Oke, nah ini ada Kota Depok, ya. Ada Kota Bogor, tapi ada Kabupaten Bogor. Nah, ini kan maksudnya membedakan bahwa kalau Kota Bogor udah pasti itu masuk bagian dari wilayah fungsional Jabodetabek. Tapi kalau Kabupaten Bogor nggak semua wilayah. Kalau pedesaan masuknya wilayah formal dong, ya kan? Oke, demikian juga Bekasi, ada Kota Bekasi, ada Kabupaten Bekasi. Nah, ini yang oranye ya. Itu Provinsi Jakarta, nggak ada Provinsi Jakarta, adanya Provinsi DKI Jakarta. Maaf ya, ini karena ngambil peta yang ada gitu kan. Yang benar provinsinya DKI Jakarta. Kalau Jakarta itu nama kota gitu ya. Oke, itulah ya yang namanya membagi-bagi wilayah atau perwilayahan. Nah, sekarang bagaimana perwilayahan di Indonesia? Kan sudah saya jelaskan bahwa wilayah itu dari yang sangat luas sampai yang sangat sempit gitu kan. Nah, Indonesia merupakan salah satu bagian dari wilayah. Membagi bagian wilayah di Indonesia namanya perwilayahan di Indonesia. Ini berhubungan erat dengan pemerataan pembangunan dan mendasarkan pembagiannya pada sumber daya lokal sehingga prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola dengan baik. Ini saya mau menyoroti mengenai pembagiannya pada sumber daya lokal. Nah, atas dasar pembagiannya ini, maka muncullah otonomi daerah. Sekarang kan ada otonomi daerah tuh, masing-masing provinsi memiliki otonom sendiri gitu ya. Oke. Tujuan perwilayahan, satu, untuk menerapkan pemerataan pembangunan supaya pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, karena Indonesia itu banyak sekali pulau atau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang masing-masing wilayah itu membutuhkan perhatian gitu. Nah, dengan adanya pembagian wilayah ini diharapkan pemerataan pembangunan itu dapat tercapai. Yang kedua, untuk menjamin keserasian dan koordinasi antara program pembangunan di setiap daerah. Nah, seperti apa? Kita akan lihat. Apakah kamu nanti akan sebagai pelaku pembangunan, apakah hanya sebagai penonton, kan gitu ya. Saya akan selalu mendorong kalian, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Mau seperti apa kalian nantinya? Mau berperan sebagai apa kalian nantinya gitu ya. Dan yang ketiga, untuk mempermudah proses sosialisasi. Jadi sudah dirancang, harus disosialisasikan tentang program pembangunan kepada siapa?
pada aparatur pemerintah dong, baik pusat maupun daerah. Nah, kamu akan menjadi aparat pemerintah pusat atau ke daerah. Tapi kita semua pasti sebagai masyarakat dong. Dan apakah kalian suatu saat akan sebagai pengusaha, ya kan? Amin ya robbal alamin. Oke, next. Nah, metode perwilayahan. Ada 3 nih. 1, generalisasi wilayah. 2, delimitasi wilayah. Dan 3, klasifikasi wilayah. Apa aja? Ini saya agak cepat ya, karena tadi waktunya kan agak banyak terbuang oleh ini ya. Oke, jadi 3 metodenya, generalisasi, delimitasi, dan klasifikasi wilayah. Apa masing-masingnya? Kita lihat. Yang pertama, generalisasi wilayah atau penyamarataan wilayah. Gitu. Jadi membagi permukaan bumi salah satunya dengan menyamaratakan wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu yang dianggap tidak relevan. Tujuannya apa? Untuk menonjolkan karakter tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah membagi wilayah tersebut menjadi wilayah homogen atau formal dengan parameter tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya, kamu kan harus tahu konsepnya. Ini apa namanya? Gambaran gampangnya. Jadi gini, kemarin ada wilayah formal, ya, wilayah homogen. Contohnya pedesaan. Kan kalau kita dengar desa, yang kita bayangkan itu, oh masyarakatnya petani gitu. Nah ini berarti kita mengubah atau menghilangkan faktor-faktor yang nggak relevan, walaupun tidak semua masyarakat desa itu bekerja di sektor pertanian, tapi dikatakan oh pedesaan adalah pertanian, gitu loh ya, paham ya? Ini yang namanya menyamaratakan, generalisasi, ya kayak misalnya orang Padang gitu kan ya, orang Padang cantik-cantik gitu, emang semua orang Padang cantik sih ya, gitu ya. Orang Batak keren-keren misal ya, itu namanya menyamaratakan. Kan salah satu contoh wilayah formal kan suku bangsa, ya kan? Adalah ada anggota suku bangsa enggak ya yang enggak seperti itu, walaupun ada yang negatif, ada yang positifnya kan ya. Kadang yang negatifnya kita nggak negatif disamakan. Itulah yang namanya generalisasi wilayah. Jadi jangan heran, jangan marah kalau saya kan nggak begini gitu kan ya. Oke, paham ya? Berikutnya delimitasi wilayah merupakan cara menentukan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Ini menentukan batas luar seperti apa? Oke, tuh Indonesia dengan negara yang merupakan kepulauan harus menentukan wilayah-wilayah terluarnya. Harus ada batasnya. Ada yang kuantitatif. Kita lihat. Delimitasi kualitatif itu merupakan cara penentuan batas terluar suatu wilayah berdasarkan penampakan yang dominan pada suatu wilayah. Jadi di dalam konsep wilayah ini ditekankan bukan batas wilayah. Bukan batasnya, melainkan inti wilayahnya gitu. Jadi kualitatif itu inti wilayahnya, kualitasnya. Contoh, pembagian wilayah Indonesia dalam 10 wilayah pembangunan. Nah, ini masuk nih sesuai yang saya janjikan dari awal. Kan kalian dari awal itu sudah mencari 34 provinsi di Indonesia apa aja. Nah, dari 34 provinsi itu akan dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan, gitu ya. Oke, nanti kita pada akhir pertemuan kita akan lihat tugas kalian ya. Next. Ini delimitasi kualitatif ya, delimitasi kualitatif wilayah pembangunan di Indonesia. Tuh. Kok ini nggak bisa ya, bisa sambil screen.
SS. Bisa. Baik. Harus di ini dulu kalau mau screen. Oke. Ini ya. Jadi wilayah pembangunan di Indonesia itu ada wilayah pembangunan utama, ada wilayah 10 wilayah pembangunan. Kalau wilayah pembangunan utamanya itu ada 4, A, B, C, D gitu. Nah, jadi 34 provinsi yang kemarin kamu pelajari itu masuk semua menjadi wilayah pembangunan, 10 wilayah pembangunan gitu ya. Nah, di sini wilayah pembangunan utama A, wilayah pembangunan utama B, wilayah pembangunan utama C, wilayah pembangunan utama D. Wilayah pembangunan utama A meliputi wilayah pembangunan 1 dan 2. Wilayah pembangunan utama B meliputi wilayah pembangunan 3, 4, 6. Nanti wilayahnya mana aja tuh, gitu, provinsinya mana aja kan gitu ya. Wilayah pembangunan utama C, oh ya tadi ada pusatnya ya, sorry. Kalau yang wilayah pembangunan utama A, pusatnya itu di Medan. Wilayah pembangunan utama B, pusatnya di Jakarta. Wilayah pembangunan utama C, pusatnya di Surabaya, meliputi wilayah pembangunan 5 dan 7. Sedangkan wilayah pembangunan utama D, pusatnya di Makassar, meliputi wilayah pembangunan 8, 9, dan 10. Oke, next. Nah, kamu juga bisa pelajari ini ya, data wilayah pusat pembangunan di Indonesia. Kamu akan memimpin wilayah pembangunan yang mana? Target, ya kan? Target jangka panjang, oke? Next. Bentar, oke. Nah ini ya, masih contoh delimitasi kualitatif tadi. 4 wilayah pembangunan utama dan 10 wilayah pembangunan biasanya disebut wilayah pembangunan ekonomi ya, tapi wilayah pembangunan aja juga nggak apa-apa, tapi biasanya titik beratnya pada pembangunan ekonomi. Wilayah pembangunan utama A tadi udah dijelaskan, pusatnya di Medan, mencakup wilayah pembangunan utama 1, meliputi Aceh, Sumatera Utara. Wilayah pembangunan 1, pusatnya di Medan. Wilayah pembangunan 2, pusatnya di Pekanbaru. Nah, 1 dan 2 itu bagian dari wilayah pembangunan utama A. Sampai sini jelas dulu nggak nih? Jelas nggak? Jadi ada wilayah pembangunan utama A, B, C, D. Nah, wilayah pembangunan utama itu mencakup beberapa wilayah pembangunan. Total wilayah pembangunannya ada 10 nih, gitu ya. Wilayah pembangunan utama A mencakup wilayah pembangunan 1 dan 2. Wilayah pembangunan utama B mencakup wilayah pembangunan 3, 4, dan 6, gitu kan? Oke, ini berikutnya wilayah pembangunan utama C yang pusatnya di Surabaya mencakup wilayah pembangunan 5 dan 7. Wilayah pembangunan utama D pusatnya di Makassar mencakup wilayah pembangunan 8, 9, dan 10 gitu ya. Oke. Nah, coba saya mau nanya. Siapa yang mau jawab ya? Kalau Kalimantan Tengah, ibu kotanya mana kemarin? Palangkaraya, Bu. Palangkaraya, Bu. Apa nih yang Avandia? Alziar, Bu, Alziar. Oh, Alzia. Oke. Terus ceweknya tadi siapa ceweknya? Safira, Bu. Oke, Safira. Bentar ya. Baik ya. Oke, itulah delimitasi secara kualitatif. Berikutnya delimitasi secara kuantitatif, yaitu cara penentuan batas wilayah berdasarkan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif, kuantitas. Ukuran tersebut diambil dari data yang terkumpul, kemudian digambarkan ke dalam sebuah peta, sehingga memberikan gambaran persebaran data tersebut secara keruangan. Contohnya perwilayahan klimatologis. Kalau di sini saya memberikan contoh peta curah hujan.
kan ada datanya tuh, dikumpulkan datanya curah hujan di wilayah ini berapa curah hujannya, di wilayah ini curah hujannya berapa. Nah, jadi dalam wilayah Indonesia itu disatukan dalam sebuah peta curah hujan. Ya, contoh lain misalnya peta suhu udara. Kalau yang berkaitan dengan klimatologis ya, kan unsur-unsur iklim salah satunya udara dan suhu udara dan curah hujan. Oke, ini mengenai delimitasi. Jadi tadi udah ada metode perwilayahan 1 dengan generalisasi wilayah, 2 dengan delimitasi. Delimitasi sendiri ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Berikutnya, metode yang ketiga adalah klasifikasi wilayah. Merupakan usaha untuk menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian tertentu. Di dalam penggolongan tersebut perlu diperhatikan keseragaman sifat, gitu ya. Ini keseragamannya sifat ya. Gitu. Dan semua individu yang ada dalam wilayah yang bersangkutan. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, ternyata klasifikasi wilayah ini ada 2. 1, perbedaan jenis dan klasifikasi wilayah. Perbedaan jenis ini sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik suatu wilayah. Maaf, ini ada salah ketik wilayah sebenarnya ya. Contohnya klasifikasi atas dasar persebaran tata guna lahan. Nanti saya tayangkan contoh peta tata guna lahannya ya. Jadi ada klasifikasinya, tata guna lahan wilayah ini diperuntukkan untuk apa, penggunaan lahannya, wilayah ini diperuntukkan untuk apa, penggunaan lahannya, gitu. Itulah jadi karakteristik masing-masing wilayah itu ada gambarannya ya. Oke, yang kedua perbedaan tingkat dan klasifikasi wilayah guna membuat perbedaan. Maaf ini kok jadi belibet ya. Dapat dilakukan dengan menggunakan metode interval dan metode hierarkis. Ada tingkatannya gitu ya. Nah, ini misalnya kepadatan penduduk. Ada wilayah yang kepadatan penduduknya jarang, ada yang sedang, dan ada yang padat. Jadi ada hierarkisnya gitu. Kalau tata guna lahan kan nggak pakai hierarkis tuh, tapi masing-masing wilayah penggunaan lahannya berbeda-beda. Jelas ada perbedaannya. Nah, kalau penduduk jarang, padat, sedang itu juga jelas ada perbedaannya, tapi ada hierarkisnya, tingkatannya. Nah, ini klasifikasi dua klasifikasi wilayah. Oke, nah ini ya contoh tata guna lahan. Di sini pola rencana tata ruang daratan Provinsi DKI Jakarta. Oke, siapa yang mau ke kuliah di ITB untuk jurusan tata ruang? Ini ya urusannya tata ruang, bagaimana merancang tata guna lahan masing-masing suatu wilayah, masing-masing wilayah gitu ya. Inilah contoh klasifikasi wilayah, tapi tidak pakai hierarkis, tapi masing-masing itu ada kekhususan ya sesuai dengan karakter wilayah itu. Oke, next. Nah, kalau ini peta kepadatan penduduk yang tadi ada hierarkisnya. Di sini mulai dari yang warnanya sangat muda ya, simbol warna sangat muda sampai sangat kereng ya. Kalau sangat kereng itu jumlah penduduk wilayah itu lebih dari 500 jiwa. Nah, masih ingat nggak kalau posisi Kecamatan Cipayung adanya di mana? Ya, kamu tinggal sebut kanan atau kiri, atas atau bawah. Kanan bawah, Bu. Siapa nih? Avandi. Avandi ya? Iya. Kanan bawah. Oke, benar ya. Kalau Kecamatan Cipayung adanya di Jakarta Timur dan kanan bawah ya. Oke. Next. Padahal sebenarnya ada arah mata angin utara ya. Kalau utara itu berarti yang ke atas ya. Berarti di bawah itu selatan. Kalau kanan berarti apa? Timur apa barat? Timur, Bu. Timur, Bu. Oke, Tania, makasih ya. Next. Nah, berikutnya ahli dari Indonesia. Saya senang banget kalau menayangkan ahli dari Indonesia ya, bahwa orang Indonesia tuh juga banyak ahlinya. Membagi perwilayahan ada natural region, single feature region,
specific region, generic region, dan faktor analisis region. Ini oke, kita lihat seperti apa. Yang pertama, natural region atau wilayah alamiah. Ini pengklasifikasian berdasarkan wilayah alamiah. Contoh hutan, pegunungan, gitu ya. Oke, berikutnya wilayah kenampakan tunggal. Itu berdasarkan satu jenis kenampakan, misalnya jenis vegetasi, iklim, atau hewan. Vegetasi misalnya hutan jati, gitu, hutan bakau, iklim panas. Hewan misalnya penguin, wilayah penguin, misal ya. Okay, next. Sorry. Berikutnya wilayah berdasarkan jenisnya. Ini menekankan pada jenis atau kriteria tertentu. Misalnya kawasan gurun, tentunya kawasan gurun itu tanamannya khas ya, gitu. Oke, next. Berikutnya klasifikasi yang spesifik. Ini berdasarkan ciri geografis yang khas, terutama ditentukan oleh lokasi dan adat istiadat serta kependudukan, gitu ya. Ya, kayak suku bangsa lah ya. Oke, next. Yang terakhir, analisis faktor. Ini terkait dengan analisis faktor untuk produksi. Kawasan apa? Ternyata ada kawasan pertanian, ada kawasan perladangan, gitu ya. Ini menurut ahli dari Indonesia, Hadi Satar Yunus. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau nanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, berarti hari ini materinya cukup sampai perwilayahan. Apa itu perwilayahan? Kemudian bagaimana membagi-bagi wilayah, ternyata dengan 3 metode, generalisasi wilayah, delimitasi wilayah, dan yang ketiga, klasifikasi wilayah. Gitu. Dan terakhir ini, perwilayahan atau pembagian wilayah menurut ahli dari Indonesia itu Hadi Satar Yunus. Oke ya. Hari Kamis ya, ada jam pelajaran Ibu. Kita akan masuk materi berikutnya, yaitu Pusat Pertumbuhan Nasional berkaitan dengan 10 wilayah pembangunan di Indonesia yang tadi saya jelaskan gitu. Walaupun penjelasannya itu belum rinci, wilayah itu menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Jadi materi hari ini yang berkaitan dengan delimitasi kualitatif, tadi kan mengenai pembagian wilayah di Indonesia itu delimitasinya kualitatif. Itu akan berkaitan dengan materi berikutnya, yaitu Pusat Pertumbuhan Nasional. Gitu. Untuk itu, maka ada pembagian kelompok ya berkaitan dengan materi hari ini dan berikutnya. Saya sudah mencoba membuat pembagian kelompok ini. Tetapi bagi yang tidak puas dengan pembagian kelompok ini, kalau mau tuker anggotanya diperbolehkan. Asal ada kesepakatan bersama gitu ya. Jadi kalau mau tuker-tukeran silahkan. Nah, ini kelompoknya, pembagian kelompoknya itu berdasarkan nomor urut absen ya. Gitu. Nah, bagaimana ya apa yang gitu ya ini. Oh, ini enggak terlihat semua, sebentar. Bentar ya. Baik. Oh, ini langsung 3 ya. Sebentar. Kemana satunya ya? Bentar Ibu cek dulu, kok langsung ada 2. Oh, ya Allah. Kegedean ini nak, sebentar ya nak ya. Ini kecilin dulu hurufnya aja. Mana ya huruf ya? Bentar. Oke, inilah. Gitu ya. Oke. Nih, jadi
Caranya masing-masing kelompok menyiapkan peta wilayah pembangunan di Indonesia. Kemudian yang kedua, semua anggota kelompok mempelajari 10 wilayah pembangunan di Indonesia itu yang mencakup 34 provinsi di Indonesia ya. Yang ketiga, oh ya ada pembagian. Silakan kalau mau ada pembagian tugas nggak apa-apa. Misal si A mempelajari wilayah ini, nggak apa-apa di dalam satu kelompok ya. Jadi saling melengkapi. Kemudian yang keempat, maju pada pertemuan berikutnya melalui video call bersama setiap kelompok ya. Jadi nggak presentase karena ininya kan sama nih ya, sama-sama mempelajari mengenai wilayah pembangunan di Indonesia gitu. Jadi 6 orang kan kalau video call dengan WA itu bisa 8 orang nih. Kita berarti 7 orang, saya dengan kamu nih, dengan satu kelompok gitu. Setiap kelompok, nih yang poin 5-nya, setiap kelompok mendapatkan waktu 5 menit dengan 6 pertanyaan. Nih 6 pertanyaan. Tadi kan satu kelompok ada 6 orang nih. Ada 6 pertanyaan, berarti satu orang harus menjawab satu pertanyaan. Nggak boleh diborong oleh satu orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan satu orang nggak jawab, nggak boleh. Semua harus menjawab. Masing-masing anggota kelompok menjawab satu pertanyaan nih ya. Jadi nanti pertanyaan dari Ibu berkaitan dengan 10 wilayah pembangunan di Indonesia dengan 34 provinsinya gitu ya. Penilaiannya berdasarkan kelengkapan anggota ya. Kalau ada yang nggak hadir bagaimana nih Bu? Ya kalau yang ada yang nggak hadir berarti nggak bisa menjawab 6 pertanyaan. Saya nggak bisa memberikan 6 pertanyaan. Tapi berarti misalnya yang hadir 5 orang. Berarti 5/6 nilainya. Gitu kan. Nggak bisa 6/6 kalau betul semua gitu. Soalnya yang hadir 5 orang. Bisa jawab semua. Sementara seharusnya kan total pertanyaannya 6. Berarti nilainya 5/6. Apalagi kalau yang hadir kurang dari itu gitu. Nah makanya kelengkapan anggota kelompok itu harus ya gitu. Yang berikutnya kebenaran jawaban dong. Kalau jawabannya jawab semua tapi jawabannya nggak benar ya nggak bisa. Dan yang berikutnya sesuai waktu yang tersedia yaitu masing-masing kelompok kebagian 5 menit gitu. Oke. Mana-mana sebentar. Sebentar. Ya. Oke, waktu ya video call setelah KBM, hari Kamis yang akan datang, 5 Agustus 2021, kan kita KBM-nya mulai pukul 8.15. Nah, pukul 8.15 kita masuk Zoom untuk materi pusat pertumbuhan itu, gitu kan? Jadi kelanjutan materi tadi adalah materi pusat pertumbuhan, gitu. Nah, begitu jam 8.40 kita siap-siap untuk 8.41 masuk kelompok yang kedua selama 5 menit sampai 8.45. Yang kelompok kedua 8.46 sampai 8.50. Kelompok ketiga 8.51 sampai 8.55. Kelompok keempat 8.56 sampai 9 ya. Kemudian kelompok kelima 9.01 sampai 9.05, kelompok terakhir 9.06 sampai 9.10. Ini bukan berarti kelompok 1 tadi maju pertama, enggak. Nah, penentuan nomor urut maju, silahkan ketua kelas dan PJ Mapel, ya, Mona sama Alziar, menentukannya berdasarkan musyawarah, bukan musyawarah berdua, tapi silahkan masing-masing 6 anggota kelompok itu perwakilannya satu-satu, berarti ada 6, ditambah Alziar sama Mona, 8 orang tuh silahkan berembuk untuk menentukan nomor urut 1, 2, 3. Mau gambreng deh. Oke, ya. Orang selisihnya 5 menit gitu. Sampai sini paham nggak, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oh, paham ya. Baik. Nah, ini kalau mau gambar untuk belajar lebih jelasnya seperti ini. Wilayah pembangunan A,
ya, berpusat di Medan, terdiri dari wilayah pembangunan 1. Wilayah pembangunan 1 itu meliputi Aceh dan Sumatera Utara, gitu. Wilayah pembangunan 2 meliputi Sumatera Barat dan Riau, gitu. Nah, nanti begini, nah, jadi nanti kamu kan sudah megang peta masing-masing tuh, gitu kan? Nah, saya juga megang peta. Nanti saya akan nunjukin. Ayo, gitu. Ayo. Tapi kalau supaya tidak bentrok, jawabnya bareng-bareng. Silakan yang menjawab pertama siapa, kedua siapa, gitu. Ya harus diatur supaya nggak berebut gitu. Karena kan saya harus memberikan penilaian semua kalian, masing-masing kalian itu menjawab gitu. Itulah gunanya kalian berembuk, tapi berembuknya itu bukan bertemu ya, tapi bertemunya online. Ini ingat ya, kerja kelompok tapi bukan tatap muka. Kerja kelompok, kesepakatan kelompok itu bisa dilakukan dengan online. Paham ya, Nak ya? Oke, ini yang wilayah pembangunan B, ini bisa kamu pelajari, pusatnya di Jakarta, terdiri dari wilayah pembangunan 3, meliputi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Wilayah pembangunan 4, meliputi Lampung, DKI Jakarta, Jateng, Jabar, dan Yogyakarta. Wilayah pembangunan 6, meliputi Kalimantan Barat, gitu ya. Nah, ini penting, saya perlihatkan ini ada WP6, wilayah pembangunan 6. Ini banyak peta yang di sini nih WP5 gitu. Padahal ini WP6, WP5-nya itu di Jawa Timur gitu ya. Ini saya koreksi, peta yang ada ini saya koreksi ya. Barangkali kamu nanti ketemu di sini WP5, ini yang benar ini WP6 ya, wilayah pembangunan 6. Ini juga saya revisi ya. Oke, next. Nah, ini wilayah pembangunan utama C, sorry, ini belum saya revisi, ini wilayah pembangunan utama C, ya. Ini tadinya WP6, saya revisi menjadi WP5, gitu ya. Oke, berikutnya ini yang wilayah pembangunan utama D, ya. Nanti sebelum saya share PPT, nanti PPT ini saya share ke kalian, tapi sebelum saya share, saya edit dulu ya, saya revisi dulu ya, yang harusnya ada kata utamanya, saya tambahkan dulu, gitu ya. Oke, ntar kita lihat mulai dari wilayah pembangunan utama. Oke, ada beberapa yang Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, udah sampai sini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau nanya, gitu ya. Coba. Bentar. Berarti udah ya, stop share screen dulu. Oke, siap ya. Saya mau nanya, apa itu perwilayahan? Dengan bahasa kamu nggak apa-apa deh, ya. Dengan bahasa kamu nggak apa-apa. Apa Pembagian itu perwilayahan? Wilayah. Siapa nih? Misal ya? Iya. Apa misal? Perwilayahan itu membagi-bagi permukaan wilayah gitu. Permukaan bumi. Oke, membagi wilayah ya permukaan bumi. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Saya, Bu. Apa Sabrina? Ya, menurut saya itu kalau proses perwilayahan itu adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ada klasifikasinya, terus ada penggolongannya gitu, Bu. Ya, jadi menggolongkan wilayah berdasarkan kriteria tertentu gitu ya, berdasarkan tujuan tertentu gitu. Oke, ya. Baik, saya mau menanyakan apa contoh delimitasi kuantitatif?
Ayo, tadi kan ada metodenya ada 3 tuh. Generalisasi wilayah, delimitasi, sama klasifikasi. Delimitasi ada delimitasi kuantitatif, ada delimitasi kualitatif. Nah, saya nanya delimitasi kualitatif ya. Delimitasi kualitatif apa contohnya? Bu izin menjawab, Bu. Ya, Fandi silakan. Contohnya itu Indonesia dibagi menjadi 10 wilayah pembangunan dan ada 4 wilayah pembangunan utama. Oke, Avandi, itu yang berdasarkan kualitasnya ya. Jadi pembagian delimitasi kualitatif itu tidak menekankan pada batasnya, tapi pada intinya ya, wilayahnya itu punya potensi apa gitu ya. Akhirnya dibagi menjadi wilayah pembangunan, 10 wilayah pembangunan dan 4 wilayah pembangunan utama. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita menyelesaikan pertemuan. Saya SS dulu, daftar absensinya dulu ya nak ya. Oke, berikutnya. Bentar, buat bukti absensi hari ini. Udah. Oke ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa kalian masing-masing siapkan peta wilayah pembangunan di Indonesia. Kemudian hari Kamis jam 8.15 kita tetap Zoom untuk melanjutkan materi pusat pembangunan di Indonesia, kelanjutan dari materi perwilayahan hari ini sampai pukul 8.40. Nah, 8.40 kita siap-siap, 8.41-nya masuk untuk video call per kelompok ya. Jangan lupa masing-masing kelompok itu satu orang mewakili, berembuk tuh sama Alziar dan Mona, Alziar sebagai ketua kelas, Mona sebagai penanggung jawab mapel untuk menentukan siapa yang duluan ya, gambreng deh. Oke, baik ya nak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih Pak Imam. Apakah ada yang mau Bapak sampaikan? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Afifa. Ya, cukup Bu Afifa ya. Nanti kita sampaikan tersendiri ya. Ya, terima kasih anak-anak semua ya. Tetap semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afifa saya langsung keluar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akhiri pertemuan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kan ya? Iya, Bu.